Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftina Alifa dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan paper yang saya buat bersama Dr. Nuriana Rahmani Dewi dengan judul Kajian Teori Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik ditinjau dari self-efficacy pada model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK. Latar belakang paper ini didasari oleh kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang masih rendah. Dilihat dari peringkat Indonesia dalam PISA yang terus menurun dan rata-ratanya masih di bawah rata-rata OECD. Hasil penelitian Suraji juga menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP masih rendah, terutama dalam pengaplikasiannya. Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis juga dipengaruhi oleh aspek psikologis self-efficacy. Self-efficacy berfungsi sebagai alat penilaian keberhasilan dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Menurut hasil penelitian Imaroh, peserta didik yang berada pada kategori self-efficacy lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Model pembelajaran ini pada semua tahapannya berbantuan TIK. Adanya penggunaan TIK sebagai media pembelajaran dapat memperluas akses peserta didik untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung lebih optimal. Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan pada paper ini akan membahas mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari self-efficacy pada model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan pertama mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis. Polea dalam Hendriana mengungkapkan bahwa pemecahan masalah adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak mudah diselesaikan. Ada 4 langkah pemecahan masalah menurut Polya, berikut indikatornya. Pada tahap memahami masalah, terdapat indikator memahami masalah, mengorganisasi data, dan memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah, dan menyajikan suatu rumusan masalah secara matematis dalam berbagai bentuk. Pada tahap menentukan rencana, terdapat indikator memilih pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Pada tahap melaksanakan rencana, terdapat indikator menggunakan atau mengembangkan strategi pemecahan masalah. Pada tahap memeriksa kembali, terdapat indikator menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pembahasan mengenai self-efficacy. Bandura mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan individu bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan keyakinan ini berkaitan dengan ketekunan dalam berbagai upaya. Indikator self-efficacy mengacu pada dimensi yang dikemukakan oleh Bandura adalah sebagai berikut. Dimensi level berkaitan dengan tingkat keyakinan individu dalam penentuan tingkat kesulitan tugas yang diyakini individu untuk dapat diselesaikan. Dimensi strength berkaitan dengan tingkat kekuatan individu saat melaksanakan tugas. Dimensi generality berkaitan dengan tingkat keyakinan dan kemampuan individu untuk menggeneralisasi pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya membahas mengenai model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK. Model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK merupakan suatu model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran matematika. Model ini memiliki 5 tahapan pembelajaran, yaitu prepare, problem solving, presentation, evaluation, dan conclusion, yang pada semua tahapannya berbantuan TIK. Tahap prepare, peserta didik mengingat kembali materi prasyarat. Pada tahap problem solving, peserta didik mengerjakan LKPD secara kelompok dengan diiringi musik instrumental bervolume rendah. Pada tahap presentation, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi LKPD secara berkelompok dan secara bergantian. Tahap evaluation, peserta didik mengerjakan lembar latihan secara individu diiringi instrumen musik bervolume rendah. Kemudian ada perwakilan peserta didik yang mempresentasikan hasil lembar latihannya. Pada tahap conclusion, guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian guru memberikan penugasan sebagai penguat pemahaman materi. Pada tahapan model pembelajaran ini, materi prasyarat, LKPD, lembar latihan, dapat berupa PowerPoint atau media lain yang diberikan melalui Google Classroom, WhatsApp, maupun media lainnya.
Peserta didik juga diberi kebebasan menggunakan internet dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya masuk kesimpulan dan saran. Model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK memiliki 5 tahapan, yaitu prepare, problem solving, presentation, evaluation, dan conclusion, yang pada semua tahapannya berbantuan TIK. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang tepat untuk digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Ditinjau dari aspek self-efficacy peserta didik yang memiliki tingkat self-efficacy tinggi cenderung memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Kajian pustaka mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari self-efficacy pada model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat. Selanjutnya, diharapkan dapat diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari self-efficacy pada model pembelajaran pre-prospek berbantuan TIK. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.